Lebak itu penduduknya hanya 1,2 juta, 340.000 luas sawah Lebak. Kalau dibagi rata masing-masing kepemilikan lahan itu logikanya kan 3 hektar. Tapi faktanya hari ini kepemilikan lahan di Lebak saja yang sepertiga luas Banten ada di Lebak, kepemilikan lahannya 0,25 hektar, Pak. Jadi sulit bagi orang bisa sejahtera dengan keterbatasan lahan itu. Tapi yang mau dikata dalam proses perjalanannya tidak semua orang memahami tentang dunia pertanian, termasuk keluhan-keluhan masyarakat petani. Sebagaimana mungkin Panji ketahui bahwa sebagian anggota dewan ini basicnya adalah rata-rata juga pengusaha. Beda dengan saya yang basicnya memang petani. Sebelum teman-teman berteriak keinginan, saya sudah tahu duluan permasalahannya. Secara logika ekonominya nggak bakal orang sejahtera dengan keterbatasan lahan yang hanya 0,25. Kecuali berimprovisasi mencari usaha-usaha yang memang skala ekonominya tinggi. Tapi setelah kita selami juga, ternyata Lebak itu dengan luas wilayah sepertiga Banten, sebagian wilayah itu punya perhutani, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo CS Banpos, jumpa lagi dengan saya Panji Bahari. Nah, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol diskusi-diskusi yang asik dengan salah seorang anggota DPRD yang namanya sebenarnya saya sudah sering dengar ini namanya, dan alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Haji Oong Sahroni. Beliau itu Ketua KTNA Banten dan Sekretaris Komisi 2 Provinsi Banten, DPD Provinsi Banten. Nah, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke. Ini nih yang ditunggu-tunggu sebenarnya oleh para penonton CS Banpos. Kenapa? Karena di Komisi 2 ini sebenarnya komisi yang cukup strategis menyentuh banget ke mungkin mayoritas provinsi di ini ya, di masyarakat Banten. Nah, sebelum kita ke sana Pak, kita akan diskusi dulu sejenak terkait sebenarnya nih Pak, latar belakang Pak Haji ini terjun di dunia politik gitu kan, dan sepertinya tetap fokus untuk memperjuangkan nasib petani dan nelayan gitu. Oke, terima kasih atas kesempatan diberikan. Salam silaturahim, saya Haji Oong. Mungkin nama ini begitu mengakar di kelompok masyarakat petani karena saya kebetulan lahir dari seorang anak petani, dan hari ini pun saya masih berprofesi petani sebenarnya. Saya masih konsisten jadi petani, dan kebetulan di tahun 2000 saya menjabat sebagai ketua kelompok tani. Bahkan saya pernah menjadi ketua KTNA Kecamatan, ketua KTNA Kabupaten Lebak 2 periode, dan hari ini saya sebagai ketua KTNA Provinsi Banten. Yang mendasari saya kenapa lari ke politik, ternyata tidak cukup rasanya saya hanya berkiprah di organisasi petani, karena banyak aspirasi, harapan, dan keinginan teman-teman petani sepertinya hanya sampai pada teriakan-teriakan di pinggir jalan. Sampai pada satu kesimpulan, sepertinya saya harus masuk dalam pemangku kebijakan, harus masuk ke dalam sistemnya. Maka di tahun 2009 ada kesempatan melalui perahu partai yang waktu itu masih baru, Partai Gerindra. Saya mencoba peruntungan, dan alhamdulillah 2009 saya terpilih. Dan alhamdulillah juga saya di periode kedua juga masih di DPRD Lebak, sehingga cukup waktu 10 tahun saya mengabdi di Lebak sebagai anggota DPRD, dan mencoba peruntukan untuk berkiprah lebih luas lagi. 2014-2019 saya kemarin mencoba peruntukan di DPD Provinsi Banten dengan satu pertimbangan, sepertinya saya akan lebih banyak berbuat buat masyarakat petani ketika saya mengabdi di DPRD Banten. Nah, itulah mungkin yang mendasari saya kenapa lari ke dunia politik. Jadi emang tidak cukup juga ternyata ya, harus ada saluran aspirasi dari dewan terutama ya untuk ininya, karena selama ini mungkin petani ya biasa mungkin dikoordinasi gitu kan. Nah, Pak Haji, punten, kalau misalkan dari selama ini dalam proses pekerjaan di Komisi 2, apa saja sih yang dikerjakan oleh Pak Haji Oong terutama terkait yang aspirasi-aspirasi tersebut? Dan sebenarnya saya ingin tahu juga sih Komisi 2 itu membidangi apa saja gitu. Jadi saya mungkin satu-satunya anggota DPRD yang selama 3 periode itu duduk di Komisi 2. Yang notabene komisi ini komisi yang bidang ekonomi. Di dalamnya ada sektor pertanian, sektor kehutanan, perkebunan, nelayan, peternak, dan banyak hal termasuk UKM dan lain sebagainya. Jadi memang saya masuk ke dunia politik ini juga tadi pertimbangannya saya ingin banyak berbuat. Tapi yang mau dikata dalam proses perjalanannya tidak semua orang memahami tentang dunia pertanian, termasuk keluhan-keluhan masyarakat petani. Sebagaimana mungkin Panji ketahui bahwa sebagian anggota dewan ini basicnya adalah rata-rata juga pengusaha. Beda dengan saya yang basicnya memang petani. Sebelum teman-teman berteriak keinginan, saya sudah tahu duluan permasalahannya.
Maka sekali lagi saya diberi kepercayaan yang luar biasa, khususnya memang konstituen saya itu masyarakat petani. Jadi tidak berlebihan kalau hari ini saya berjuang maksimal, konsisten untuk berjuangkan hak petani juga. Tadi memang satu hal yang saya rasakan, permasalahan yang hari ini saya hadapi, kalau saya selama 10 tahun di Lebak, permasalahan dihadapi adalah keterbatasan fiskal ya. Pendapatan daerahnya, APBD-nya begitu minimalis kalau di Lebak, sehingga sulit bagi kita berimprovisasi untuk maksimal membantu sektor pertanian. Tapi ketika saya di provinsi, saya berpikir saya bisa banyak berbuat untuk masyarakat petani, karena APBD kita cukup mumpuni, namun dalam proses perjalanan juga tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kegiatan-kegiatan Pemprov yang kelihatannya mercusuar, tapi tidak berdampak luas untuk masyarakat. Contoh soal adalah segi politik anggaran. Politik anggaran Provinsi Banten ini sepertinya belum proporsional dan belum menyentuh rasa keadilan masyarakat petani. Karena APBD di Banten untuk sektor pertanian masih minimalis sekali. Ini mungkin PR besar saya. Walaupun selama 2 tahun kemarin saya sendiri kan belum banyak berbuat. Mengingat kita kena COVID, tapi 2 tahun terakhir ini sebagian besar kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kita dorong lewat pokok-pokok pikiran DPRD, lewat aspirasi DPRD, dan itu murni keinginannya masyarakat. Maka ketika pun yang saya sampaikan lewat saya sebagai ketua KTNA sekaligus hari ini pimpinan komisi, rasanya saya melihat hari ini provinsi hadir di tengah-tengah masyarakat Banten dengan program-program pro rakyat dan pro petani itu. Tapi menarik juga sih Pak, kan seolah-olah petani jargon doang ya. Saya pernah melihat petani adalah wakil Tuhan karena berbicara kehidupan kan, berbicara kehidupan makanan dan sebagainya. Dan pas COVID kan sebenarnya kita merasakan ya bahwa ya petani paling handal malah. Iya, petani kan itu. Jadi kan ternyata kebutuhan kita akan pangan lebih penting ketimbang jalan-jalan atau apapun itu gitu kan. Karena kebutuhan. Nah, selama ini Pak kan petani pasti punya aspirasi juga ya, selain ya mungkin kalau saya sering dengar itu pupuk murah dan sebagainya. Nah, selain itu apa sih yang Pak yang jadi benar-benar kebutuhan petani itu? Sejauh yang saya tahu, pertama memang kebutuhan yang paling mendasar adalah air ya. Kalau petani kan sumber kehidupannya air. Di beberapa wilayah di Banten, terutama di 2 wilayah sentra pangan kita, Lebak, Pandeglang, termasuk Kabupaten Serang. Ini permasalahannya kan juga di irigasi kita yang memang beberapa yang dibangun saat zaman Belanda juga hari ini mungkin belum tersentuh pembangunan dari APBD. Yang lebih parah lagi adalah jaringan-jaringan irigasi tersier berupa lining yang memang sudah rusak parah. Namun saya hari ini belum bisa memaksimalkan program ke sana karena aturan main sepertinya bukan wilayah provinsi. Itu masalah kendala terkait air. Walaupun saya sudah agendakan kemarin agar pemerintah provinsi masuk juga ke pembangunan irigasi tersier, termasuk jalan usaha tani. Hari ini sepertinya payung hukumnya masih belum ada untuk bisa kita maksimal di sektor itu. Namun saya lebih melihatnya adalah hari ini kebutuhan mendasar di kelompok masyarakat adalah alsintan, alat-alat mesin pertanian, di mana masyarakat hari ini sudah tidak lagi mau bekerja menggunakan tenaga manual kan gitu, tenaga fisik, karena memang zamannya sudah beda. Dan anak-anak muda sekarang sepertinya sudah tidak tertarik ke dunia pertanian karena tidak support dengan alat yang memadai. Makanya saya melihat juga keberpihakan APBD Banten untuk program alsintan ini begitu kecil. Maka ketika saya turun ke masyarakat, mendengar keluhan masyarakat, di 2 tahun terakhir ini kita maksimalkan program alsintan. Nah, ternyata di lapangan diterima baik. Karena hari ini porsi antara luas wilayah pertanian Banten dengan kuota yang ada, alsintan itu masih jomplang, masih disparitas. Maka kita programkan 2 tahun terakhir ini pembelian alat mesin pertanian itu sebagian besar bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRD. Karena APBD Banten sepertinya tidak mumpuni mendrop anggaran untuk sektor ini. Maka saya merasa kecewa juga dengan ketidakberpihakan pemerintah Banten dalam sektor pertanian. Ya mungkin diuntungkan ada saya di sini yang paham untuk itu, sehingga sebagian pokok-pokok pikiran saya untuk mendrop itu, menutup kebutuhan itu. Bagaimana tidak, setiap tahun kita hanya bantu kelompok tani 20 alsintan dalam bentuk hand traktor. Dan satu alsintan satu kelompok tani? Ya, logikanya begini, kalau setiap tahun kita hanya bantu kelompok 20 kelompok tani, sementara kelompok tani di Banten ada 9.000, butuh berapa ratus tahun mereka bisa kebagian hand traktor. Maka saya punya terobosan, minimal 1 tahun kita beli 3-500 hand traktor. Dan hari ini keberadaannya sangat diterima baik oleh masyarakat. Alhamdulillah, untuk ini. Nah itu tuh tadi sempat ada yang menarik tuh Pak, soal petani muda gitu kan. Satu petani muda ya, mungkin banyak orang yang berbicaranya gini ya, walaupun saya agak berpikir agak sedikit beda Pak. Banyak yang merasa bahwa wah anak muda sekarang nggak mau bertani.
Tapi kan di sisi lain juga bukan hanya soal nggak mau bertaninya, tapi soal bagaimana kita melipat gandakan hasil pertanian itu kan. Nah, saya mau bertanya terkait itu Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk memastikan bahwa regenerasi petani ini makin terus ada, dan yang kedua itu bagaimana modernisasi pertanian itu? Gitu. Saya ini kebetulan juga bertani sejak muda ya. Saya jadi petani sejak muda, gitu, sejak remaja. Pernah jadi ketua kelompok tani termuda, setelah jadi ketua KTN termuda se-Indonesia kan gitu. Dan saya merasa bangga aja dulu jadi petani. Toh petani sendiri sebenarnya menjanjikan. Tapi teman-teman anak muda hari ini juga sebagian sudah mulai berpikir bahwa petani itu juga gaya gitu. Petani juga punya potensi hal yang sangat menjanjikan selama berorientasinya agribisnis ya. Hari ini saya melihat di KTN itu sendiri kan ada organisasi yang berbaunya adalah pemuda tani, wanita tani, taruna tani. Mereka yang kita bina. Yang hari ini mereka sudah mulai berorientasi agribisnis. Tidak melulu bisa tanam untuk makan, tapi sudah berhitung bagaimana bertani juga menjanjikan dan menghasilkan. Di Lebak itu ada namanya komunitas himpunan petani muda Lebak. 3 tahun yang lalu mereka mengembangkan durian bawor, durian motong, musangking dan lain sebagainya. Hari ini mereka sudah menikmati betul nikmatnya jadi petani. Secara ekonomi juga menguntungkan dan luar biasa. Dan saya support mereka dengan beberapa program juga agar memang mereka tetap semangat. Yang kedua tadi itu petani milenial ini butuh bimbingan juga. Agar mereka tahu cara bertani. Bertani kan juga ada tekniknya, ada mekanismenya, ada ilmunya. Apalagi teknologi pertanian begitu cepat berubah. Ya, anak-anak muda ini tadi itu disupport dengan program-program yang memang menurut mereka ini tidak merubah gengsi gitu. Artinya sarana prasarana kita dukung. Contoh tadi mungkin alat mesin pertaniannya, alat produksinya, saprodinya kita maksimalkan. Saya yakin anak-anak muda mau kok bertani. Nah, tapi kan sekarang ini juga banyak juga nih di perkotaan juga Pak, yang kayak petani hidroponik dan sebagainya itu gimana sih Pak? Maksudnya urban farming ya. Jadi kita harus memilah lagi. Di Banten ini secara umum logikanya saya akan ambil contoh kasus di Lebak Pak. Lebak itu penduduknya hanya 1,2 juta, 340.000 luas sawah Lebak. Kalau dibagi rata masing-masing kepemilikan lahan itu logikanya kan 3 hektar. Tapi faktanya hari ini kepemilikan lahan di Lebak saja yang sepertiga luas Banten ada di Lebak, kepemilikan lahannya 0,25 hektar Pak. Jadi sulit bagi orang bisa sejahtera dengan keterbatasan lahan itu. Tapi sesungguhnya tadi itu kalau mereka berpikir orientasi agribisnisnya dengan lahan terbatas, kita sebenarnya bisa mengembangkan dengan teknologi pertanian terbaru. Apakah dengan sistem hidroponik, aquaponik dan segala macamnya itu, yaitu sekarang ini sangat dimungkinkan. Di perkotaan hari ini masih memungkinkan orang bisa bertanam sayuran melalui hidroponik dengan sistem urban farming dan lain sebagainya. Tapi tadi pemerintah juga harus jadi supporting maksimal karena kita tidak bisa membiarkan mereka berjalan sendiri. Termasuk hari ini saya juga sama. Saya manfaatkan luas lahan saya di belakang rumah itu hanya 2.000 meter. Yang saya tanami hari ini kan anggrek. Saya punya anggrek sekitar 20.000 batang di belakang rumah dan secara ekonomi sangat menjanjikan kan begitu. Jadi tadi itu petani itu tidak selamanya kumuh, kotor. Ada juga petani-petani yang memang gengsi lah. Secara ekonomi ya menghasilkan lah gitu. Kalau orientasinya cuan ada lah. Tapi kita tadi cari solusi bersama agar anak-anak muda ini kreatif dan mau bertani dengan orientasinya ke agribisnis. Memanfaatkan lahan sempit sekalipun sangat mungkin hari ini dan petani menjanjikan kok. Oke. Karena kan sebenarnya kan juga yang bagi teman-teman muda itu kan melihat gini Pak, nilai tukar petani itu turun terus gitu. Apa menariknya untuk bisnis itu mungkin ya pikiran-pikiran teman-teman muda. Ditambah saya pernah ketemu bahwa ternyata ya eksekutif ada yang berbicara ya emang nilai tukar petani mah harus dibuat turun terus aja. Nah itu gimana Pak? Enggak juga Pak. Gitu. Saya melihat 5 tahun terakhir NTP di Banten relatif stagnan ya, stabil. Dalam arti nilai tukar petani di Banten juga relatif baik kan gitu. Jadi kalau ada berpikir untuk dirubah jangan dipolitisirlah petani. Kita ini udah susah jadi korban komoditas lagi gitu kan. Saya rasa nggak setuju juga. Tapi yang jelas bagaimana caranya kita hadir mensupport mereka untuk memanfaatkan lahan yang luar biasa. Kalau saya umpamakan kan kita ini di Indonesia, khususnya di Banten ini orang-orang makan medalinya Indonesia ini kan sebuah tanah surga terlempar ke bumi saking indahnya. Tinggal maunya doang. Tinggal mau apa yang nggak tentu mau tinggal kemauan saja. Tadi itu, tapi sekali lagi bahwa pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat yang hari ini punya keinginan dan punya kesempatan untuk bertani, kita support mereka. Jadi jangan jadi penonton juga. Dengan APBD yang mumpuni ini,
Saya rasa ke depan saya hanya berharap pemerintah Provinsi Banten bersinergi khususnya dengan Komisi 2 untuk memaksimalkan anggaran sektor pertanian. Keberpihakan politik anggarannya dimaksimalkan. Sejauh ini masih belum rasional. Dan saya akan terus berjuang untuk itu. Dengan kita masih banyak lahan tersebut yang Bapak hitung, itu menarik banget juga tuh. Semoga dengan adanya Bapak itu bisa dikejar. Nah, selanjutnya Pak, saya malah ngedapat, ya tadi kan emang saya sedikit mengikuti perkembangan pertanian juga ya, dari yang manual, terus sudah mulai ada kelompok tani, terus mulai ada hidroponik, dan terakhir saya mendengar terkait perhutanan sosial Pak. Nah itu apalagi tuh Pak? Karena saya ngeliat di perhutanan sosial, data yang sempat saya baca baru-baru ini, targetnya Banten itu melebihi target gitu soal perhutanan sosial. Nah itu apakah masuk pertanian juga atau bagaimana? Jadi begini, kita bicara contoh kasus tadi di Lebak itu luas wilayahnya begitu luas, tapi setelah ditelusuri kepemilikan lahannya hanya 25 hektar per orang. Secara logika ekonominya nggak bakal orang sejahtera dengan keterbatasan lahan yang hanya 0,25, kecuali berimprovisasi mencari usaha-usaha yang memang skala ekonominya tinggi. Tapi setelah kita selami juga, ternyata Lebak itu dengan luas wilayah sepertiga Banten, sebagian wilayah itu punya perhutani, Pak. Sebagian juga punya Gunung Halimun Salak, punya PTP 8, sebagian juga XXHGU yang memang hari ini nggak produktif. Namun pemerintah ada satu penawaran ke masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif milik perhutani ini dengan program perhutanan sosialnya. Nah, masyarakat bisa menanam di lahan-lahan perhutani yang saat ini tidak produktif, tidak menghasilkan secara ekonomi. Pemerintah bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat, LMDH, termasuk kelompok tani hutan, KTH. Di sana juga ada penyuluh kehutanan swadaya juga untuk membina mereka. Nah, ini salah satu solusi baik menurut saya. Solusi baik agar masyarakat bisa memanfaatkan lahan-lahan itu untuk meningkatkan ekonominya. Dan itu sudah dibuka beberapa tahun yang lalu dan sebagian sudah dimanfaatkan oleh masyarakat walaupun belum optimal hari ini. Tapi mau saya adalah lahan-lahan XHGU yang sudah sekian tahun tidak dimanfaatkan ini dikembalikan saja ke masyarakat sebenarnya. Apa yang terjadi kemarin di Gunung Anten itu diberikan saja kelompok itu ke masyarakat. Tapi dalam bentuk sertifikat hak milik yang sifatnya komunal, saya sepakat itu. Dengan komunal. Dengan sistem komunal itu tidak punya kesempatan mereka untuk menjual, menggadaikan karena kepemilikannya bersama-sama. Terobosan-terobosan cerdas pemerintah hari ini sudah mulai dirasakan dengan adanya program-program itu. Tapi hanya mungkin ke depan lebih dioptimalkan saja. Itu kan pemerintah pusat ya Pak ya? Pemerintah pusat. Supporting dari pemerintah Bantennya apa tuh untuk soal perhutanan sosial itu Pak? Kalau untuk ininya? Tetap saja kan ada perwakilan, rata-rata perhutanan sosial dalam milik perhutani Pak. Di Banten kita punya kantor cabang PT Perhutani juga. Mekanismenya tetap diajukan lewat mereka. Mereka melakukan kajian. Apakah kelompok taninya betul-betul siap untuk memanfaatkan? Ada kajian juga. Jangan sampai dimanfaatkan ada hal yang tidak jelas juga karena ini milik negara kan gitu. Tapi sejauh yang saya lihat hari ini perkembangannya sudah relatif baik. Di beberapa wilayah hari ini di Lebak dan Pandeglang, beberapa kelompok tani hutan, termasuk LMDH, lembaga desa hutan, sudah bisa memanfaatkan itu. Dan saya ingin lebih dioptimalkan lagi, karena di beberapa daerah hari ini masih mengajukan juga untuk memanfaatkan hutan yang tidak teroptimalkan ini untuk kelompok masyarakat di lingkungan perhutanan lah, di lingkungan kehutanan itu sendiri. Memang karena saya melihat malahan kita hutannya tuh makin bertambah, bertambah gitu ya. Terus melihat best practice di beberapa daerah kan ternyata cukup menjanjikan sekali ini perhutanan sosial untuk ininya. Dapat kan ini nggak tahu ya, saya juga kurang ini karena terlalu sering mendengar, cuman karena saya basicnya juga bukan pertanian, soal reforma agraria gitu. Nah sebenarnya konsep reforma agraria yang diperjuangkan oleh Pak Haji itu seperti apa Pak untuk di Banten sendiri gitu untuk ini? Jadi reforma agraria adalah salah satu upaya juga agar hari ini masyarakat yang tanda kutip ya, mereka petani, pelaku usaha tani tidak memiliki lahan sendiri, maka status mereka menjadi para buruh tani gitu kan. Di sisi lain ada potensi lahan milik pemerintah yang memang bisa dimanfaatkan. Apa yang dilakukan kemarin di Gunung Anten dengan adanya pemberian sertifikat gratis buat masyarakat itu salah satu langkah konkret pemerintah. Langkah konkret pemerintah dengan adanya reforma agraria. Tapi kelihatannya sih masih belum maksimal ya. Karena dari apa yang diajukan, yang dimintakan masyarakat, hari ini sepertinya prosesnya begitu panjang. Maka saya melihat apa yang dilakukan kemarin di Gunung Anten yang diserah terimakan itu butuh perjuangan 13 tahun. Mereka baru mendapatkan hak itu. Dan di beberapa daerah lain hari ini sedang menunggu kepastian itu. Jadi saya sih ingin berharap pemerintah
melihat kondisi real di lapangan. Selama itu memang milik pemerintah yang tidak termanfaatkan dengan baik, kenapa tidak ke depan reforma agraria ini lebih optimalkan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan lahan itu dengan kepemilikan penuh, sehingga secara utuh mereka bisa berusaha tani yang pada akhirnya mereka rasa memilikinya tinggi. Jadi yang tadi itu yang soal lahan 0,25 itu harus kita tingkatkan dan sebagainya, itu termasuk salah satu perjuangan ke arah sana ya Pak ya. Dan ini saya jadi tertarik untuk banyak bahas ininya. Tapi kayak gini Pak, soal anggaran juga kan, karena sektor pertanian juga kadang-kadang seksi dengan isu gendernya Pak. Makanya kan ada kelompok wanita tani dan wanita tani dan sebagainya. Karena emang beberapa kali saya lihat ternyata pas saat panen yang banyak ibu-ibu gitu kan. Terus pas nanam ya mungkin bapak-bapak dan sebagainya gitu. Nah, dari perjuangan Bapak sendiri terkait wanita tani itu, apa sih yang sebenarnya yang Bapak perjuangkan yang setelah mendengar dari konstituen Bapak tersebut? Jadi gini, klasifikasi kelompok tani aja dulu ya. Kelompok tani, ada kelompok tani pemula, kelompok tani madya, lanjut sampai kelompok tani utama. Itu yang harus diklasifikasi dulu, gitu, Pak. Jadi tidak semua kelompok tani disamaratakan. Jadi ketika pun program itu diberikan, kelompok tani yang klasifikasinya jelas. Kelompok pemula program bantuannya yang lebih pasnya apa. Tapi kalau kelompok tani sudah utama, mereka skalanya udah skala ekonomi, udah berbadan hukum, koperasi segala macam. Itu lain lagi programnya. Termasuk di dalam kelompok tani juga ada kelompok tani wanita, KWT orang menyebutnya. Kelompok wanita tani ini banyak beragam kegiatannya. Pertama, mereka dalam komunitas terbatas di lingkungannya melakukan rumah pangan lestari dan lain sebagainya, atau kegiatan-kegiatan yang berskala ekonomi, memanfaatkan lahan hasil-hasil pertanian dalam bentuk kegiatan usaha ekonomi. Nah, itu juga harus kita support. Tapi pembinaan untuk sektor ini memang relatif masih kecil ya, masih kecil. Saya sedang melakukan kajian yang pas program untuk mereka ini apa, sehingga mereka diberdayakan juga. Karena dari sebagian besar kelompok tani ini, ya mungkin 90%-nya adalah kelompok tani yang memang keanggotaannya para pria gitu kan. Nah, 10%-nya mengakomodir teman-teman wanita tani. Dan wanita tani ini kan dari mulai perkotaan sampai ke pedesaan ada. Mereka bisa menempatkan pekarangan sehingga untuk bercocok tanam dan sebagainya. Nah, itu para wanita tani dan mereka cukup kreatif lah untuk memanfaatkan, termasuk menambah penghasilan juga buat ekonomi keluarga. Hanya mungkin hari ini kita butuh formula kegiatan apa yang bisa mensupport mereka sehingga mereka bersemangat juga untuk terus bertani, meningkatkan taraf hidup dirinya dan keluarganya. Itu jadi emang masih dicari formulanya yang tepat ya? Saya sedang cari formulanya. Karena mungkin kita selama ini belum memberikan akses yang besar kali ya untuk wanita. Masih sangat minimal. Padahal tadi lebih kreatif ternyata. Nah, ya itu saya menarik. Dan tadi juga ada apa yang namanya, kalau misalkan program-program tersebut diklasifikasikan juga ya. Jadi emang dicoba sama Bapak juga diarahkan agar Pemprov itu sesuai dengan targetnya gitu ya. Oke. Ini Pak, kalau melihat secara kedepannya, sebenarnya tuh apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten untuk kedepannya, terutama terkait pertanian tersebut, Pak? Ya, pertama saya melihat kita harus melakukan penataan zonasi wilayah dengan berbagai potensinya. Lebak Pandeglang potensinya apa, Serang potensinya apa gitu kan. Termasuk Tangerang juga sebenarnya masih ada potensi-potensi sektor pertanian. Dibuat kawasan zonasi. Idealnya di suatu wilayah ini program kedepannya seperti apa. Dulu saya pernah baca kajian itu sudah ada gitu kan. Hanya mungkin hari ini implementasinya yang belum optimal. Yang kedua, saya ingin juga nanti ke depan Pemprov ini punya database tentang keberadaan kelompok tani yang hampir 9.000 ini klasifikasinya seperti apa, sehingga bantuannya terukur dan terarah. Tidak secara sporadis saja dibagi. Kadang-kadang mereka nggak butuh bantuan tapi mendapat bantuan, sementara yang butuh bantuan malah tidak tersentuh sama sekali. Ini hari ini saya kawal betul itu. Tidak lagi ada program yang lu lagi karena kedekatan dan segala macamnya. Makanya saya kan kebetulan berdiri dua kaki ini. Ya sebagai sekretaris Komisi 2, ya sebagai ketua KTNA, saya hatam betul terkait permasalahan kelompok tani, karena saya dengan dinas ini selalu bermitra membina mereka kan gitu. Organisasi ini juga sama punya tanggung jawab melakukan pembinaan. Maka sekali lagi bahwa pemetaan itu menjadi penting sehingga program-program kita ke depan terarah dan terukur. Yang lebih penting lagi bahwa sektor politik anggaran saja saya melihat pagu indikatif Banten untuk sektor ini, di sektor rumpun hijau yang ada di Komisi 2 ini masih sangat terbatas. Makanya seringkali saya berjuang lewat pokok-pokok pikiran untuk menambah alokasi anggaran.
terkait hal-hal yang sangat urgen sekalipun kadang-kadang tidak terakomodir. Masih untung saya punya pokok-pokok pikiran yang hari ini bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak buat mereka. Itu saya lakukan. Contoh kasus dalam suasana El Nino kemarin, masyarakat butuh sumur pantek. APBD kita sangat terbatas, saya berdorong lewat pokok pikiran, termasuk power tracer dan lain sebagainya, sumur pompa air dan, nah itu lewat jalur pokok-pokok pikiran sebagai aspirasinya teman-teman yang lewat saya perjuangkan lewat di Badan Anggaran. Yang kebetulan saya juga anggota Badan Anggaran. Terima kasih Pak. Nah, closing statement ya Pak untuk penonton CS Banten Pos ini untuk bisa dikatakan. Oke, terima kasih para pemirsa Banten Pos yang sudah beri kesempatan saya menyampaikan beberapa hal terkait kondisi sektor pertanian di Banten. Tapi saya yakin dan percaya bahwa jadi petani itu adalah mulia. Termasuk saya juga punya tagline bahwa petani gaya dan bangga jadi petani. Jadi siapapun punya kesempatan untuk jadi petani, kalau petani dikelola secara baik dan benar dan berorientasi agribisnis, saya yakin petani menjanjikan dan bisa mencukupi skala ekonomi. Saya rasa insya Allah teman-teman petani muda Banten tetap semangat, tetap menyongsong masa depan lewat potensi yang kita miliki. Seluruh penjuru Banten punya potensi untuk dikembangkan sektor pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Chance Banten Pos ini menarik banget nih. Sebenarnya saya pengen banyak banget yang diobrolin gitu kan. Tapi ya kita keterbatasan waktu dan ya Pak Haji juga harus ke ini juga banyak lagi kegiatannya lagi. Waduh, ini sibuk pasti. Nah, terima kasih sudah menonton ngobrol-ngobrol kita, diskusi kita kali ini, dan jangan lupa CS Banten Pos untuk like, komen, dan share video ini dan juga subscribe channel CS Banten. Oke, terima kasih. Saya Panji pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.